Oke, ini seri mesin jahit 5523, termasuk seri heavy duty yang mempunyai pola jahitannya 23. Oke, apa aja fitur-fitur yang ada di mesinnya, kita cek dulu. Ini buat pola jahitan, pilih pola jahitannya. Ini 23, lubang kancingnya 1 langkah. Oke. Ini fitur untuk pengaturan panjang pendeknya jahitan. Ini untuk pengaturan lebar siksak. Siksaknya mau berapa mili, 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili sampai 6 mili. Ini pengatur, ini buat pengisian spool, buat ngisi scotch benang bawah ini. Ini taruh sini, terus gesek-gesek. Nah, nanti kita injak pedalnya baru dia jalan. Ini dalam posisi start. Kalau udah selesai dibalikin lagi, terus cabut. Oke. Terus posisi jarum. Ini posisi jarumnya di tengah, di kiri atau di kanan, ini kita bisa atur bebas. Tapi pada umumnya kita pakainya di tengah. Ini pengaturan setelan benang atau tension benang. Ini angkanya dari 0 sampai dengan 9. Ya. Semakin besar nomornya berarti tensionnya, tegangan benangnya semakin kencang. Biasa berpengaruh itu kalau nggak jahitannya benang putus atau jahitan yang ada di bahannya itu kerut. Nah, dia kasih standar bawaannya pabrik itu yang dikasih garis nih, 3, 4 sampai 5. Biasanya kalau mesin-mesin masih baru tuh pakainya di 4. Udah standar, udah cukup, udah seimbang nih. Terus ini ada setelan bahan nih. Nah, setelan pressure sepatu, tekanan sepatu bawah. Ini kalau kita turunin, ini kita putar ke kiri, dia biasanya untuk bahan-bahan yang agak tipis. Tapi kalau ini kita naikin ke atas, untuk bahan-bahan yang lebih tebal. Ini reverse buat mundur atau ngunci jahitan. Nah, ini posisi benangnya nih, dia bisa tidur di sini, naruh benangnya, posisi benang tidur, atau benang atas di sini nih. Dan nanti ada tiangnya, kita pasangin di sini tiang ini. Nah, ini contoh tiang benangnya, ini kita taruh sini. Ya, ini. Tapi kita pasang pelapisnya dulu nih, penghalang, supaya si kelosan benang ini dia berputar tapi nanti enggak tergesek sama bodi mesin ini. Jadi kita pasang pelapisnya nih. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, ini untuk power mesinnya di sini, on off-nya. Ini colokan buat kabel dinamo. Ini handwheel roda besar buat naik turun jarum secara manual. Nah, ini tiang benang yang tidur tadi. Ini jalur-jalur benangnya. Ini buat jalur buat pengisian spool tuh ya, dia panah-panahnya dikasih petunjuk tuh, jadi untuk mempermudah kita cara masang benang, cara ngisi spool. Nah, perbedaannya kalau buat ngisi spool dia ngasih tanda sama garis-garis yang putus-putus tuh buat pengisian spool. Tapi kalau untuk masang benang ke jarum, dia garisnya nggak putus-putus tuh. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Dia dari bawah 6 itu ya, dekat jarum. Nah, ini bilang ini skoci. Dia model skocinya drop bobin atau skoci atas. Cara bukanya nih yang hitam nih, dari slide ke kiri, ada panahnya di sini. Kita tarik aja. Nah, ini udah angkat nih sepertinya. Nah, ngeluarinnya ini congkel aja nih. Oke, nanti cara ngisi spool sama pemasangan benang spool yang udah digulung kita praktekkan lagi. Ini pasangnya. Nah, ini di sini. Nah, kita lagi. Nah. Oke. Ini baut buat untuk buka jarum atau bisa disebutnya baut jarum.
Nah kalau kita mau ganti jarum ini tinggal dikendorin. Oke, terus ini sepatu standar yang bawaan sin. Nah ini untuk otomatis masukin benang ke jarum ya, jadi nggak perlu manual lagi gitu. Terus ini yang ada tulisan push, ini yang ada tulisan push ini itu khusus untuk lubang kancing ya. Jadi kalau kita mau jahit lubang kancing, nanti ininya harus diturunin nih, otomatis ini turun ke bawah sampai mentok gitu ya, baru push, dorong ke depan gitu ya. Ini push gitu. Nah kalau udah selesai jahit lubang kancingnya, ini jangan lupa dinaikin lagi ke atas, dorong aja ya. Oke. Nah ini tuas untuk kita kalau mau ganti sepatu ini nih. Nah ini tuasnya nih, ini tinggal ditekan ke atas ya, nih tekan ke atas, nanti jatuh, lepas nih sepatunya tuh, lepas. Oke. Nah kalau mau masangnya lagi, tiang sepatunya ini, nah ini tiang sepatu atau buat naik turun sepatunya ini diturunin tuh gitu ya, ini diturunin untuk buat pasang sepatu, pasang kaki atau mau ganti tuh ya. Jadi ini tuas untuk melepas sepatu, ini tuas untuk naik turun sepatu. Oke. Nah ini ada cutter untuk memotong benang. Ini setelah selesai ngejahit, nah ini motong benangin sini. Ini kotak aksesoris atau freehandsnya. Nah ini isi dalamnya ini di sini, kita buka nih. Sini isinya aksesoris semua nih. Ada jarum, ada pendedel, ada spool. Nah, ini bisa dibuka nih freehandsnya. Ini tinggal di slide ke kiri. Bisa dilepas. Nah, fungsi freehandnya ini kalau dilepas, jadi kalau kita mau mendekin celana, ini memendekin lengan, ini tinggal masuk ke sini nih, lingkar celananya, seluk gitu, masukin ke sini. Nah tadi jahitnya muter ya. Oke. Terus ini ada fit dog nih, ini untuk menaikkan dan menurunkan gigi mesin yang di sini nih, gigi mesin yang di bawah sepatu. Kalau posisinya yang standar, yang normal, ini standar normal, ini posisi menjahit dan giginya ke atas. Tapi kalau kita geser ke sini, nah ini posisi gigi di bawah atau gigi turun, biasanya dipakai untuk menjahit pasang kancing atau kita mau menjahit bordir manual gitu ya, kayak yang di pasar-pasar. Nah ini posisinya harus di bawah, tapi jangan lupa lagi dikembalikan ke normal, karena terkadang sering orang lupa setelah ngejahit pasang kancing gitu ya, terus lupa dibalikin, udah dia langsung jahit biasa, karena posisi giginya diturun, jadi si bahan itu nggak ketarik, akhirnya kusut gitu. Jadi jangan lupa nih dikembalikan ke normalnya lagi. Nah setelah digeser normal, baru jarumnya kita turunin, diputer tuh roda samping kanan sampai nanti keluar giginya. Nah tuh kelihatan tuh giginya. Oke. Nah ini ada satu lagi yang lupa disampaikan, ini untuk settingan jahit khusus lubang kancing ya. Ini sebaiknya jangan diputer-puter, tetap pada posisi seperti ini gitu. Kenapa ini nggak boleh diapa-apain? Karena ini settingan untuk lubang kancing. Kalau jahitan yang sebelah kanan dan sebelah kirinya nggak seimbang gitu. Jadi nanti ini pun di setelnya harus pelan-pelan, nggak bisa langsung jadi gitu ya. Jadi kalau udah seimbang baru
posisiin, atau kalau bagus mau lebih bagus ini ditutup isolasi ini, jadi nggak dimainin. Oke, saat ini kita coba untuk masang untuk ngisi spool atau benang bawah. Awal kita mulai menjahit, ini kita keluarin dulu ya spoolnya di sini. Oke, ini ini spoolnya kita taruh di sini ya, tekan. Oke, terus kita ambil benang, ini kita pasang benang. Oke, pertama kita pasang penahan bagian belakang, ini kita taruh sini ya. Oke, terus pasang benang, terus penahan bagian depan benang biar benangnya nggak lompat. Ini benang sudah kita taruh, terus kita tutup. Nah, jalur benangnya, spoolnya kita taruh sini. Jadi jalur benangnya nanti ikutin garis yang putus-putus ya. Sorry, nyari ujung benang. Nah, ini ya, nih masuk ke sini ya, tuh. Nah, ini masuk ke sini ya, tarik ke kanan, dililit searah jarum jam hanya secukupnya, udah. Kemudian digeser ke kanan, baru injak pedalnya. Oh sorry, terlalu kencang. Nah, kalau sudah penuh, ini digeser kembali ke kiri, cabut. Oke, untuk pemotongnya ada di samping. Ya, kemudian kita masukkan sekocinya di spoolnya di rumah sekocinya. Ini agak diperhatiin baik-baik karena ini bagian dari sensitif untuk jenis mesin yang menggunakan drop bobin atau bobin atas ya. Ini ujungnya di sebelah kiri. Terus ini spoolnya kita cemplungin, masuk ya, masuk. Nah, ini perhatiin, ini benang ini kita selipin di sini nih, tuh. Tapi sekocinya ini kita harus tahan, gunanya untuk memastikan bahwa itu benangnya masuk ke dalam kontrol sekoci ini. Oke ya, perhatiin ya, tahan, benangnya tarik ke belakang. Nah, ini diselipin di besi yang ini nih, tuh. Oke, kita tarik dikit. Nah, ini seperti ini ya. Oke, berarti benangnya ini sudah masuk pada pengontrol di sekoci. Oke, baru kita tutup. Nah, itu untuk pemasangan benang bawah atau pemasangan spool. Nanti benang ini akan kita pancing menggunakan benang yang ada di jarum. Nanti kita akan pasang benang yang ke jarum. Oke, sekarang kita pasang benang yang ke jarum ya. Perhatikan garis yang lurus, jangan yang putus-putus ya. Kan tadi kalau yang benang putus-putus ya, garis yang lurus yang putus-putus itu untuk pengisian ke bobin. Nah, sekarang untuk masang benang ke jarum kita perhatikan garis yang lurus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 balik kembali ke bawah atau mengarah ke jarum. Oke, kita pasang ya. Ini ke 1 ya,
tarik 1, terus 2, 3, 4-nya disuruh naik 5. Nah 5 di sini ada besi, kita harus keluarin dulu besinya nih pakai roda yang di sebelah kanan, kita putar. Nah ini sampai besi ini keluar. Nah ini jalurnya dari kanan ke kiri ya, awas kebalik. Kalau biasanya kalau ini terbalik, kemungkinan besar itu jahitannya sering kusut ya. Jadi posisinya ikutin arah aja panahnya dari kanan ke kiri ya. Nah terus ke bawah, di bawah ini ada pengaitnya, di bawah ini. Nah, ini 6. Nah ini kita sangkutin ke pengait ini nih. Ya 6. Nah 7-nya ada pengait lagi di bawah baut jarum nih, di bawah baut ini kita sangkutin ya 7. Nah kemudian baru masukin benangnya ke lubang jarum, sepatunya turunin dulu. Oke. Nah kalau mau menggunakan otomatisnya untuk masukin benang ke jarum, posisi jarum harus ada paling atas ya. Tuh paling atas, terus oke udah. Nah ini alat bantunya kita turunin nih, alat bantu ini turunin, dorong. Tuh, dorong. Nah oke, kalau mau menggunakan alat bantunya, ini alat bantu buat masukin jarum, masukin benang ke jarum, ini turunin, turun, nah dorong di depan. Nah ini gini posisinya. Nah ini benangnya kita sangkutin ke besi yang bengkok 1. Nah ini lihat ya, ini posisinya dari bawah di depan jarum. Nah gini posisi benarnya. Oke, benang yang ini jangan terlalu ditarik, asal aja megangnya. Udah, kalau sudah, alat bantu ini naikin kembali ke atas. Nah oke ya, tuh udah masuk. Nah udah, yang diambil yang bagian belakang tuh, ini udah masuk nih. Yang diambil yang bagian belakang, tarik. Nah ini udah masuk. Oke. Nah setelah masuk benang yang ke jarum, baru kita pancing benang yang diskoci tadi supaya dia naik ke atas. Nah ujung benang yang di jarum ini kita pegang. Oke, kita turunin jarumnya sampai turun, terus sampai dia naik kembali ke atas. Nah ini udah nyangkut nih benangnya nih. Oh jepit, maaf. Jepit. Nah nah ini baru benang bawah kita rapi, kita tarik keluar benang bawahnya. Dah ini kita rapihin ya, kita tarik ke belakang lewat tengah sepatu ini benangnya. Nah baru tutup tempat skocinya. Nah posisi ini udah siap buat ngejahit. Oke, itu tadi cara pemasangan benang atas, mulai dari pengisian spool, kemudian pemasangan benang ke jarum, dan mancing benang bawah supaya naik ke atas. Oke, thank you. Untuk memulai jahit, kita coba tes jahitan lurus. Kita pilih jahitan lurus yang hitam ya, standar, karena di warna hitam jarak yang bisa digunakan yang warna hitam ya. Kita pakai standarnya di 2,5. kemudian lengthnya atau widthnya atau pengaturan lebar zigzag ini harus di 0
ya. Kenapa harus di nol? Karena untuk memposisikan supaya jatuhnya jarum itu ada di tengah nih. Ya, saya zoom ya. Oke. Nah. Oke. Oke, kita siapin bahannya di dalam. Kita turunin sepatunya. Nah, biasakan kalau untuk awalan menjahit, posisi jarum ini harus ada di dalam bahannya. Nah, supaya dia enggak seirama nanti searah perputaran sama dinamonya. Oke, kita jahit. Nah, kita jahit sedikit dulu, terus kita kunci supaya jahitannya itu nggak kebuka. Tekan reverse nya, tekan, tahan, injek pedalnya. Nah, dia mundur. Nah, baru kita start lagi. Nah, kalau udah selesai, kita tekan lagi reverse nya, tahan, injek pedalnya. Nah, dia ngunci. Ini kita angkat. Nah, ini hasil jahitannya. Rapih, bagus. Bahannya kerut tuh. Ini bagian belakangnya. Nah, ini hasil jahitannya untuk jahitan lurus. Oke. Nah, sekarang untuk jahitan zigzag ya, kita pilih pola zigzag. Nah, tapi karena dia posisi masih di dalam, jarumnya kita naikin dulu. Setiap untuk memilih atau mengganti pola jahitan, jarumnya harus ada posisi di atas ya, nggak boleh di bawah. Di atas, dah. Kita pilih pola zigzag. Ini kita masih pakai pola-pola yang warna hitam semua ya. Seperti biasa, jaraknya kita agak kecilin sedikit. Nah, ini untuk jahitan zigzag ya, apapun jahitannya lah, terkecuali jahitan lurus ya. Untuk pola zigzag, width-nya atau pengaturan lebar zigzagnya nggak boleh di 0 ya, harus di 1, di 2, di 3 atau di 6 ya. Yang penting nggak boleh 0. Ini nggak boleh di 0. Kenapa nggak boleh di 0? Nanti hasilnya akan terlihat hanya jahit lurus, tidak terlihat seperti pola jahitan yang kita yang sesuai dengan gambarnya yang kita mau gitu ya. Jadi 0 ini hanya untuk jahitan lurus tok, nggak boleh yang lain. Nah, sekarang kita coba jahitan zigzag. Saya kasih 6. Oke, biasain turunin lagi jarumnya ke dalam, baru start. Yuk kita lihat hasil jahitan. Oke, ini hasil jahitan zigzagnya, kita coba lihat. Nah, itu hasil jahitan zigzagnya. Kelihatan ya, ini bagian depan, nah ini bagian belakang. Oke ya, terus baru kita potong di sini. Shine.